Ya, yang pertama dia seorang pria. Betul. Ya. Kedua dia seorang nabi. Oke. Nah, yang menarik di sini dia ini golongan nabi yang disebut minor prophet atau nabi-nabi kecil. Dan kalau misalnya dari aku teman-teman, kalau kita lihat di Alkitab, dia cuma tulis 3 pasal. 3 pasal, makanya disebut minor ya. Betul, jadi, cuma sedikit sekali. Ya. Jadi mungkin agak susah ya kita akan kulik, tapi pasti akan ada pelajaran penting buat umat pada saat itu dan tentunya buat kita umat Tuhan sekarang. Ya. Nah, Shalom, halo teman-teman Facebook dimanapun Anda berada, kembali lagi login di Facebook What's on Your Mind dengan saya Gaylin Tumangkeng dan narasumber luar biasa kita Pendeta Heincha Raslin. Shalom Pendeta. Shalom teman-teman Facebook. Shalom semuanya, Pendeta apa kabar? Sehat selalu, puji Tuhan. Gimana Gail? Saya juga sehat, mungkin kalau sekarang cuacanya lagi memang kurang mendukung ya Pendeta. Iya ya. Tapi pada akhirnya sampai saat ini saya masih belum terkena penyakit dan Tuhan bisa bersama-sama dengan Pendeta membahas untuk tokoh hari ini, Pendeta. Nah teman-teman, seperti biasanya kita akan memberikan clue dulu mengenai karakter yang akan kita bahas pada hari ini. Begitu, boleh Pendeta kasih mungkin 3 untuk hari ini? 3 ya. Ya, yang pertama dia seorang pria. Betul. Ya. Kedua dia seorang nabi. Oke. Nah, yang menarik di sini dia ini golongan nabi yang disebut minor prophet atau nabi-nabi kecil. Oke. Nah, mungkin teman-teman Facebook tanya, kenapa emang ada nabi yang besar, ada nabi yang kecil? Lalu kenapa disebut besar, kenapa disebut kecil? Nah, memang di dalam Alkitab, khususnya Perjanjian Lama, ada istilah major prophet, nabi-nabi besar, dan minor prophet. Itu nggak ada hubungannya dengan isi pekabaran, karena isinya semua penting. Betul. Semua relate dengan kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Ya. Jadi nggak ada urusannya dengan isi pekabaran. Tetapi ini urusannya dengan jumlah pasal yang ditulis. Nah, jadi kalau disebut major prophet adalah nabi-nabi besar yang jumlah pasalnya tuh banyak ditulis. Contohnya Nabi Yesaya, 66 pasal, ya kan? Yeremia 48 pasal, Yehezkiel di atas 40 pasal, ya. Itu disebut nabi besar atau major prophet. Sedangkan minor prophet, salah satu tokohnya yang akan kita bahas ini, kita kulik nanti, ini adalah pasal-pasal yang pendek di Perjanjian Lama. Penulisannya mungkin di bawah 10 pasal, ya, kurang lebihnya. Jadi tokoh kita kali ini yang kita akan kulik adalah seorang pria, seorang nabi, dan masuk golongan minor prophet. Oke. Dan kalau misalnya dari aku teman-teman, kalau kita lihat di Alkitab, dia cuma tulis 3 pasal. 3 pasal, makanya disebut minor ya. Betul, cuma sedikit sekali. Nah, bagi teman-teman yang mungkin penasaran, boleh langsung dibuka Alkitabnya. Buka di bagian minor prophet atau nabi-nabi kecil, terus lihat, kira-kira siapa yang punya 3 pasal. Nah, teman-teman juga aku mau ingatkan, kalau misalnya punya pertanyaan, atau permohonan doa, dan juga request tentang karakter yang mau dibahas, boleh langsung kirimkan ke sosial media Hope Channel Indonesia ataupun langsung nomor ke call center Hope Channel Indonesia yang sudah tertera pada layar kaca Anda. Dimana sebentar lagi teman-teman kita akan membahas mengenai nabi ini. Siapakah nabi ini? Kita akan tunggu. Kita tetap login di Facebook. Kembali lagi login di Facebook, What's on Your Mind? Dengan tokoh yang sudah kita kasih hintnya, mungkin kita bisa langsung review. Iya, jadi teman-teman Facebook, untuk kali ini kita akan kulik tokoh nabi dari golongan minor prophet, yaitu Nabi Yoel. Nabi Yoel. Oke, Pendeta. Jadi kalau misalnya kita lihat juga, seperti yang saya sudah sampaikan tadi, cuma 3 pasal ya. Jadi mungkin agak susah ya kita akan kulik, tapi pasti akan ada pelajaran penting buat umat pada saat itu dan tentunya buat kita umat Tuhan sekarang. Ya. Nah, untuk itu teman-teman, sebelum kita membahas mengenai apa pelajaran penting yang akan kita dengarkan hari ini, kita akan menggali dulu kira-kira siapa sih Yoel, Pendeta? Iya. Tadi Gel udah bilang ya bahwa Yoel ini, kitab Yoel ini terdiri dari 3 pasal. Betul. Nah, nama Yoel sendiri adalah nama yang umum. Pada zaman itu nama Yoel tuh istilah umum banyak. Mungkin kalau zaman kita sekarang Budi kali ya. Nama Budi kan umum ya untuk orang kita. Nah, Yoel itu adalah artinya Tuhan adalah Allah.
Tuhan adalah Allah. Jadi nama umum ya. Okay. Nah, yang menarik adalah Yoel ini nabi yang melayani di kerajaan Yehuda. Oh, kerajaan Yehuda. Jadi dulu memang bukan cuma Yehuda ya kerajaan ya, Yehuda. Jadi kita tahu bersama sesudah Salomo meninggal, Yeah. kerajaan Israel terbagi dua. Betul. Kerajaan yang disebut kerajaan Israel, ibu kota di Samaria, lalu kerajaan Yehuda, ibu kota di Yerusalem. Nah, kita lagi bahas ini nabi kecil atau minor prophet Yoel yang melayani di kerajaan Yehuda. Yang lebih menarik lagi adalah saat Yoel melayani, rajanya adalah Raja Yoas. Oh, okay. Nah, teman-teman Ibu mungkin ingat kalau nama Yoas, Raja Yoas itu raja yang usianya masih sangat muda. Betul. Saat naik takhta. Ya, baru berusia 7 tahun, dia naik takhta. Jadi dari kronologi itu bisa disimpulkan kurang lebih penulisan kitab Yoel ini antara tahun 830 sebelum Masehi sampai tahun 790 sebelum Masehi. Kurang lebih range-nya di situ ya. Kurang lebih range-nya di situ. Nah, yang menarik di sini adalah kitab Yoel walaupun kali kata Gail hanya 3 pasal, tetapi dia ini masuk kategori sastra. Oh, oke. Wah, sastra ya. Iya, kalau kita dengar kata sastra kan pasti ini karya tulis yang tinggi ya, masterpiece kata orang ya. Nah, tapi sayangnya kalau kita lihat secara bahasa Indonesia mungkin sastranya tidak terlalu kelihatan ya, karena ini kan pakai bahasa Ibrani. Kalau kita mengerti bahasa Ibrani, membaca dalam bahasa aslinya, sastranya baru kental. Tapi kalau bahasa Indonesia tidak. Tapi kita kan belajar, kita bukan soal bicara sastra kan, tapi kita bicara apa? Pekabaran yang disampaikan saat itu. Kurang lebih seperti itu tuh latar belakang tentang Yoel dan kitab Yoel. Oke, pendeta. Baik, tapi kayaknya mungkin dari situ kita akan melihat sebenarnya Yoel juga punya pekerjaan lain ya, pendeta. Iya, betul. Jadi selain dia seorang nabi, dia juga terkenal sebagai the trumpet man. Peniup sangkakala. Nah, peniup sangkakala pada zaman dulu itu tugasnya tuh sangat penting banget peniup sangkakala itu, karena ada beberapa hal yang dilakukan peniup sangkakala. Pertama, pada saat dia tiup itu artinya ada tanda bahaya, makanya dia tiup. Atau pada saat dia tiup itu tandanya ngumpul karena Tuhan mau ketemu. Ya, jadi kita lihat itu jadi kayak alarm ya, kalau zaman sekarang alarm ya, peniup sangkakala atau the trumpet man ini. Nah, Yoel adalah the trumpet man. Nah, orang mungkin tanya, teman-teman Facebook tanya, dari mana tahu dia trumpet man? Nah, dari 3 pasal yang sedikit itu ada 2 ayat yang menceritakan Yoel sebagai peniup trompet. Yang pertama kita lihat di Yoel 1 ayat 1 dulu ya. Yoel 1 ayat 1. Firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel. Nah, jadi Yoel bapaknya Petuel namanya. Jadi ini adalah memang benar-benar keturunan Ibrani sejati. Selalu ada L-nya. Jadi nama-nama tokoh Alkitab yang ada L-nya, L-nya itu adalah Elohim, Tuhan. Jadi lihat aja, Daniel, ya kan? Ismael, Yehezkiel, pokoknya L semua ya kan, Elisa, Elia, ya kan. Jadi benar-benar keturunan murni, ini tok-tok itu, totonya orang Ibrani. Yoel bapaknya Petuel, L itu adalah Elohim. Nah, sekarang kita lihat di Yoel 2 ayat 1. Yoel 2 ayat 1, tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat. Nah, lihat kan? Jadi Tuhan spesifik ya. Selain Yoel mengabarkan apa yang Tuhan inginkan, pesan Tuhan kepada umat, Yoel juga di sini teman-teman kita lihat Tuhan kasih tugas spesifik, tiup sangkakala. Karena memang salah satu keahlian dia. Dia sebagai the trumpet man, ya. Dia peniup sangkakala. Dan dikatakan sini ada menarik nih, hari Tuhan datang. Nah, ini menarik. Ini hari Tuhan yang mana? Hari Tuhan, karena ini perjanjian lama, hari Tuhan saat Yesus datang pertama sebagai penebus, juru selamat, mati di kayu salib. Atau hari Tuhan yang sekarang lagi kita tunggu, yaitu kedatangan Tuhan kedua kali. Nanti kita akan lihat, ya. Kita akan lihat. Kita nggak usah jawab dulu. Ya. Baik, pendeta. Jadi dari sini jelas bahwa Yoel selain dia nabi, membawa pesan Tuhan, dia juga seorang peniup sangkakala yang memiliki tugas yang penting juga, ya, yang penting juga. Baik, teman-teman, tentu kita tidak akan membahas bagaimana Yoel adalah seorang peniup sangkakala ya. Anda. Nah, kita pasti akan membahas mengenai kenapa dia melakukan penipuan sangkakala itu dan tentang betul. yang harus dia kabarkan dari penipuan sangkakala itu. Ya, betul. Jadi kita lihat di sini ya, teman-teman bahwa apa sih pekabaran Yoel yang begitu pentingnya sampai
tiup sangkakala, kumpul kan, berarti kan? Betul. Atau ada bahaya, begitu pentingnya pekabaran itu buat umat Tuhan saat itu. Dan tentunya yang namanya Alkitab bukan hanya pekabaran untuk umat Tuhan saat itu, tapi untuk kita juga dong saat sekarang. Ya kalau nggak signifikan dong Alkitab itu buat kita ya. Nah sekarang kita lihat, kita kembali di pasal pertama ya. Pasal pertama kitab Yoel sekarang ayat ke-14. Ayat 14. Ayat 14. Adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya. Kumpulkanlah para tua-tua dan seluruh penduduk negeri ke rumah Tuhan Allahmu dan berteriaklah pada Tuhan. Nah, jadi lihat di sini teman-teman Facebook di ayat ini ya, bahwa yang dikumpulkan itu bukan cuma rakyat biasa, tapi semua pemimpin tua-tua disebut. Jadi semua pemimpin, ya kan, penduduk, pokoknya semua harus kumpul dan dikatakan harus berpuasa berdoa. Nah biasanya kalau ada momen seperti itu berarti ada sesuatu yang besar yang akan terjadi. Betul. Ya kan? Seringkali begitu kan dalam perjalanan kehidupan umat Tuhan, kalau udah dibilang sama nabi atau sama hakim ya, raja, bahwa kumpul begitu kan, lakukan sesuatu, puasa, berdoa, berarti ada sesuatu yang sangat apa? Yang sangat besar yang akan terjadi. Dan ini juga sama. Simptomnya sama, bahwa akan ada sesuatu yang besar yang akan terjadi, makanya disuruh kumpul. Ya, nah lalu apa yang misi atau visi dari Tuhan melalui Yoel kepada umat pada saat itu? Nah kita lihat sekarang, kita balik di ayat 4, masih di pasal 1. Oke, ayat 4. Apa yang ditinggalkan belalang pengerit telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Ya, jadi ini menarik. Jadi kalau kita baca, kita akan mikir, apa sih ini ngomong belalang? Kayaknya kok kepentingannya apa gitu loh. Betul. Hubungannya apa? Suruh dikumpulin semua. Kirain ada pekabaran yang gimana, terus kok ngomonginnya belalang. Ada, dan kalau kita lihat di sini ada 4 jenis belalang ya. Ada yang namanya pengerip, ada yang namanya pindahan, ada yang namanya pelompat, ada yang namanya pelahap. Nah, teman-teman Facebook pasti ingat, kalau bicara belalang, biasanya kita langsung begitu dengar kata belalang, kalau berhubungan dengan Alkitab ya, kita langsung ingat apa? Tulah kan? Betul ya, 10 tulah. Ya, tulah ke-8 adalah tulah belalang. Ya, waktu bangsa Israel sebelum keluar dari tanah Mesir ya, Tuhan berikan tulah. Ya, itu tulah ke-8 belalang. Nah, mungkin kalau dalam bahasa Indonesia kita agak bingung, pengerip, apa sih pengerip? Terus kita bingung, pindahan, apa sih pindahan? Mungkin yang kita agak ngerti kalau dibilang pelahap. Pelahap kan artinya makan kan? Pelompat pun kita bingung, emang belalang ada yang lompat, ada yang nggak lompat, ya mungkin seperti itu. Tapi kalau kita lihat sekali lagi, belajar Alkitab itu asik. Betul. Asiknya dari mana? Kalau kita bisa lihat bahasa aslinya, atau paling sedikit bahasa Inggris. Betul. Bahasa Inggris untuk membandingkan. Nah, kalau di King James Version, ya, terjemahan bahasa Alkitab, terjemahan King James Version, itu lebih jelas mungkin kategori belalangnya. Ya, yang disebut pengerip itu tadi dibaca di ayat 4 itu bahasa Inggrisnya disebut chewing locust. Berarti dia yang ngunyah. Ini kan dibilang pengerip, kita agak bingung kan, kita nggak familiar. Apa sih pengerip? Betul. Betul kan? Nah, kalau bahasa Inggris mungkin lebih familiar. Mengunyah, chewing. Yang kedua disebut pindahan, dia itu swarming. Swarming itu artinya apa? Yang ngumpul. Ya kan? Swarming kan? Berkumpul. Jadi dia mengunyah, dia mengumpul. Ya. Lalu yang ketiga, pelompat itu crawling, ya, merangkak sebenarnya lebih cocok, bukan melompat, tapi dia merangkak. Dan memang belalang itu kan kayak merangkak ya, lebih tepatnya daripada dia melompat. Lalu yang keempat sudah jelas, kalau ini kita ngerti lah, pelahap, consuming locust. Jadi kita lihat itu bahwa dia satu mengunyah, satu berkerumun, satu merangkak, satu memakan. Tapi ini bukan satu belalang, ini 4 jenis belalang yang berbeda. Ya kan? Betul. 4 jenis belalang berbeda. Nah, yang menarik teman-teman Facebook, dari 4 jenis belalang yang berbeda ini, inilah musuh utama petani. Betul. Musuh utama petani. Dari mana kita kategorikan keempat-empatnya ini musuh utama? Karena yang namanya belalang pertama itu, belalang yang disebut chewing itu, dia memakan daun. Yang pertama. Yang jenis kedua, dia memakan batang. Yang jenis ketiga, dia akar. Yang keempat, buah. Jadi bayangin, empatnya diserang. Daun, batang, akar, buah. Jadi kalau 4 belalang ini ngumpul, habis semuanya. Habis semua. Dan itulah yang paling ditakuti petani. Karena kalau tidak ada hasil tani, kelaparan kan yang terjadi. Ya kan, ya memang sih ada ternak, kata orang kan ada ternak. Tapi apa? Ia konsum
daging terus kan enggak. Betul. Jadi kita lihat di sini teman-teman Facebook. Pada saat dikatakan ada belalang, 4 jenis belalang itu akan merusak, bangsa Israel saat itu udah mengerti maksudnya apa. Oh, ini yang akan terjadi. Yang terjadi ini akan terjadi apa? Malapetaka, bencana besar. Karena 4 belalang ini yang disebut. Dengan jenisnya yang berbeda-beda, ada yang memakan buahnya, ada yang memakan akarnya, ada yang memakan daunnya, ada yang memakan batangnya, habis semua sudah. Jadi ini pekabaran, ini ada satu warning, satu peringatan keras dari Tuhan akan sesuatu yang terjadi. Nah, istilah hari Tuhan yang dimaksud di situ pada peristiwa ini, peristiwa besar ini, untuk umat Tuhan saat itu. Ya, untuk umat Tuhan saat itu. Nah, sebenarnya menarik banget ya, Pendeta, gimana Yoel ternyata tidak menyampaikan warning ini langsung saja akan ada begini, tapi dia menggunakan mungkin metafora ya. Nah, itu mungkin salah satu sastranya, bentuk sastranya, yang mungkin secara bahasa Indonesia kita bingung sastranya di mana. Iya, tapi kalau dalam bahasa aslinya di situ baru terlihat kesastraannya, boleh dikatakan begitu. Nah, berarti kita akan membahas lagi bagaimana ini yang harus dilakukan orang Israel. Kira-kira bagaimana mereka menghentikan kekeringan atau kelaparan ini. Jadi kita tahu bersama berkali-kali peristiwa seperti ini terjadi. Ya, simptomnya sama, yaitu apa? Tuhan minta nabinya atau hakimnya atau rajanya untuk mengumpulkan umat, untuk mengumpulkan penduduk, semua pemimpin dikasih satu amaran, ya kan? Lalu sudah pasti pada saat dikasih satu amaran, sudah pasti ada solusi. Nggak mungkin Tuhan kumpulin semua, terus dikasih amaran, terus ya udahlah terserah deh mau ngapain, terserah mau nurut mau enggak dan sebagainya. Nah, pasti ada apa? Ada solusi. Nah, sebelumnya kita lihat dulu nih, apa nih yang selanjutnya menjadi visi atau misi pekabaran kitab Yoel ini, Yoel ya, kepada kerajaan Yehuda ya, kerajaan Yehuda. Kita lihat sekarang, kita balik ke Yoel 2 ayat 12 sampai 15. Ayat 12 sampai 15 dengan judul perikop seruan untuk bertobat. Ayat 12, tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Ayat 13, koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Ayat 14, siapa tahu mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Ayat 15, tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan rakyat. Iya, jadi teman-teman Facebook lihat di sini ya, ini ada satu idiom yang sangat bagus yang mungkin bisa jadi jadi pegangan kita. Kalau mau robek hati, jangan robek baju. Ya, itu idiom yang bagus banget itu. Itu apa ya artinya ya? Kalau mau robek hati, jangan robek baju. Artinya apa? Pertobatan tuh sungguh-sungguh, jangan pertobatan di luar aja. Karena ini lagi bicara amaran gitu, ya kan? Jadi itu idiom bagus tuh. Karya sastra ya, iya, sekali lagi, ya kan? Walaupun bahasa Indonesia terbatas melihat kesastraannya, tapi kita bisa nih, dapat nih, ya kan? Betul. Kalau mau robek hati, jangan robek baju gitu kan. Dalam arti apa? Yang di dalam gitu loh, ya kan? Yang di dalam, bukan yang di luar. Jadi kita dalam berbakti, penurut akan Tuhan tuh dari dalam. Mungkin itu juga yang pernah dikatakan Samuel ya. Lebih baik korban itu bukan korban bakaran, ya kan? Tapi engkau mendengarkan firman Tuhan lebih baik daripada apa? Korban bakaran. Nah, hal ini sama ya, sama di kitab Yoel. Dikatakan apa? Robek hati. Bukan robek baju, pertobatan yang sungguh-sungguh, perbuatan, bukan liturgi, bukan upacara. Karena kita tahu pada zaman dulu upacara itu sangat penting ya buat kehidupan kita sebagai kehidupan mereka, maksud saya sebagai umat Tuhan. Upacara itu penting, apalagi kan sebelum Yesus datang dan menebus. Saat Yesus datang menebus, semua hukum upacara tidak dilakukan lagi. Tapi pada saat itu sangat penting, sangat signifikan. Nah, tadi udah 2 kali tuh kata Yoel sebagai trumpet man, ya kan? Sebagai sangkakala. Nah, tadi kita udah singgung dikit, kalau orang tiup sangkakala pada zaman itu, yang pertama ada tanda bahaya, kedua ada panggilan untuk berkumpul karena ada amaran, ketiga ada panggilan untuk hari-hari raya. Jadi kita ketahui bersama, kalau kita lihat di Imamat pasal 23, ada 7 hari raya besar yang wajib dilaksanakan oleh orang Israel. Sampai zaman Yesus juga.
Ya kan? Ada hari Grafirat, hari raya tiup serunai, hari raya Pondok Daud, ya, dan Pondok Daun, maksudnya. Jadi kita bisa lihat di sini. Ini hari, jadi panggilan ya. Jadi untuk berbakti, ada bahaya, lalu berkumpul, lalu yang berikutnya adalah dimulainya sebuah perjalanan. Ya, maklum ya, dulu kan waktu perjalanan keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan kan mereka kalau bangun pagi, kalau siap jalan ya mereka tiup sangkakala dong supaya pasukan ini pasukan dan umat ini jalan menuju apa? Tanah perjanjian. Jadi itu empat hal. Nah, yang berikutnya yang kita bisa lihat teman-teman Facebook di ayat-ayat yang tadi sudah dibaca Gil adalah tujuan untuk mengumpulkan umat. Ya kan? Tujuannya apa? Betul. Yang jelas adalah ada bahaya. Bahayanya apa? Dosa. Dosa siapa? Ya dosa mereka, umat. Dosa umat. Jadi Tuhan melihat sudah ada bahaya nih. Dosa yang dilakukan umat secara kolektif. Bukan person by person, bukan individu. Tapi ini sudah kolektif. Semuanya. Umat. Ya, dan kita tahu bersama ya, teman-teman Facebook juga tahu, begitu sedikitnya raja-raja di Yehuda yang dikatakan benar di mata Tuhan. Memang sih salah satu raja yang benar di mata Tuhan adalah Raja Yoas ini. Yang hidup pada zaman sama dengan hidup zaman Yoel. Ya, dia termasuk benar di mata Tuhan. Jadi ada amaran. Betul. Bahwa ada bahaya. Bahayanya itu apa? Yaitu dosa yang ada di tengah-tengah mereka. Oke, pendeta. Nah, sebenarnya ada juga hal menarik yang kalau misalnya aku lihat sendiri ya, di sini dikatakan ada puasa ya, pendeta. Betul. Nah, mungkin teman-teman Facebook kita akan kembali lagi mendiskusikan mengenai itu. Apa hubungannya berpuasa dan juga pertobatan di beberapa menit kemudian. Untuk itu teman-teman Facebook jangan kemana-mana, tetap login di Facebook. Kembali lagi login di Facebook, What's on Your Mind dengan Yoel. Nah, pendeta, tadi aku udah tanya ya sedikit tentang puasa dan berdoa. Karena di beberapa ayat yang sudah kita baca disebutkan ternyata kayaknya 2 kali ya, pendeta, tentang puasa. Puasa, berdoa, dan bertobat. Betul. Nah, kira-kira hubungannya apa, pendeta? Iya. Jadi teman-teman Facebook kita bisa lihat di sini ya. Kalau bicara puasa, biasanya kita umat Tuhan kalau puasa udah pasti disertai dengan doa. Betul. Iya kan? Disertai dengan doa. Nah, yang Tuhan harapkan pada peristiwa Yoel dan juga pada peristiwa kita saat ini adalah jangan cuma sekedar berdoa dong. Iya kan? Jangan cuma sekedar berdoa, berpuasa, berdoa. Tapi juga harus apa? Bertobat. Berubah gaya hidup yang tidak sesuai kehendak Tuhan. Ya. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Berpuasa dan berdoa itu adalah kegiatan-kegiatan yang sangat penting yang dilakukan umat Tuhan secara reguler pada saat itu. Mungkin saat sekarang kita mungkin bukan secara umum kita lakukan, mungkin secara pribadi ya. Kita berpuasa, ya masing-masing kita mungkin punya jadwal puasa mungkin, entah sebulan sekali, 2 bulan sekali, seminggu sekali, terserah deh ya. Tapi kalau dulu pada umat Tuhan zaman dulu itu menjadi satu jadwal yang apa? Umum. Jadwal umum. Nah, biasanya memang seperti yang saya katakan, berpuasa disertai dengan apa? Berdoa. Artinya apa? Memohon. Memohon. Nah, Tuhan katakan apa? Nggak cukup cuma berpuasa berdoa, tapi juga harus apa? Bertobat. Kalau mau menerima apa yang kita mohonkan, ya bertobatlah. Jangan mau melakukan seenaknya, ya kan? Puasa, merasa kalau puasa udah pasti dijawab. Karena banyak orang merasa, di kalangan Kristen ya maksud saya, banyak orang merasa kalau udah puasa itu udah kayak jimat gitu loh. Wah, pokoknya kalau puasa udah pasti deh belum tentu juga gitu. Ya kan? Harus disertai dengan pertobatan dong. Kalau kita mau menerima apa yang kita mohon, apa yang kita minta, ya kita bertobat. Nah, ini kan keadaan sudah genting. Seandainya belalang-belalang itu datang, seperti yang saya sudah terangkan, 4 jenis belalang ini, kalau mereka udah datang, habis semua sudah. Kekeringan, kelaparan udah pasti. Jadi kalau udah satu bangsa kekeringan, kelaparan, apa yang terjadi? Musnah kan? Betul. Musnah. Sangat rentan untuk apa? Diserang bangsa lain. Karena pada saat itu bangsa saling serang satu dengan yang lain kan. Peperangan terus terjadi antara bangsa-bangsa. Jadi bagaimana kelaparan, kekeringan itu sangat-sangat apa? Sangat-sangat menjadi apa ya? Momok gitu loh. Buat bukan cuma orang Israel atau orang Yehuda, kerajaan Yehuda, tapi oleh banyak orang. Kalau itu terjadi, kacau. Itu kan yang terjadi pada zaman Yusuf, ya kan? Saat Firaun ya, mimpi Firaun itu yang dipersiapkan 7 tahun, saat mereka limpah, untuk 7 tahun berikutnya saat apa terjadi kelaparan di mana-mana. Nah, ini signifikan, ini penting, relate dalam kehidupan umat Tuhan. Nah, jadi itu tadi pertanyaan kamu, Gil, bahwa berdoa
harus disertai dengan pertobatan. Ini pelajaran buat kita juga. Kalau berdoa, ya berdoa, jangan berdoa aja. Tapi disertai dengan apa? Bertobatlah, supaya apa yang kita doakan, apa yang kita minta, Tuhan dapat apa? Dapat berikan. Kita dapatkan itu sepenuhnya dari Tuhan. Betul, Pendeta. Dan sebenarnya kalau misalnya dari tadi Pendeta bahas tentang bukan cuma meminta, tapi kita harus melakukan, aku juga langsung keingat, berarti harus oret labor ya Pendeta. Bukan cuma minta-minta aja nih, tapi terima kasih berusaha Tuhan. juga ya, dalam arti konteksnya bertobat ya. Betul, dalam arti bertobat. Jadi kita meminta, tapi kita juga harus mengadakan perubahan dalam kita masing-masing. Betul. Betul, Pendeta. Oke, baik, kita akan langsung kembali lagi tentang dosa tadi ya, dengan hari kekeringan itu, Pendeta. Kira-kira apa yang dimaksud oleh itu? Apa yang akan terjadi? Apa yang harus mereka lakukan saat itu? Tuhan hanya memohon kepada mereka saat itu melalui Yoel bahwa mereka harus bertobat. Gak ada hal yang lain. Ya, mereka harus bertobat, kembali ke jalan Tuhan, berbalik. Ya, kembali ke jalan Tuhan supaya dihindarkan itu belalang-belalang pelahap itu ya, yang disebut pelahat, pengunyah dan sebagainya. Ya, supaya dihindarkan. Nah, ada hal yang menarik di sini teman-teman Facebook, dan ini berhubungan dengan janji Tuhan Yesus yang luar biasa di Perjanjian Baru sebelum Yesus naik ke surga. Yaitu bicara Roh Kudus, bicara nubuatan. Dan itu ada di kitab Yoel. Dari nabi-nabi kecil, ada satu juga nabi, Zakaria mengatakan hal yang sama, tapi di sini Yoel. Karena tokoh kita Yoel kali ini, kita bicara Yoel. Ya. Nah, kita lihat, kita tetap di Yoel pasal 2, sekarang ayat 28 sampai 29. Baik, dengan judul perikop Hari Tuhan. Ayat 28, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Ayat 29, juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Jadi lihat di sini ya teman-teman Facebook. Golongan-golongan yang bisa mendapatkan roh Tuhan itu golongan-golongan yang biasanya disebut outcast. Anak-anak, perempuan, orang tua, hamba. Teruna, ya kan? Jadi kita bisa lihat ya, pekabaran luar biasa di sini teman-teman Facebook. Golongan-golongan, Tuhan katakan melalui golongan-golongan yang akan menerima roh Tuhan. Itu biasa gorong-gorong yang orang kita bilang marginal ya. Ya kan, kaum marginal. Anak-anak kan nggak dianggap lah, apalagi zaman dulu. Sekarang aja kita kan kalau ngeliat anak-anak sama kita yang udah dewasa mungkin kita rasa apa sih, gitu ya kan. Lalu kaum wanita sih sekarang emansipasi ya, udah luar biasa lah, setara lah kita. Tapi dulu waktu Perjanjian Lama enggak kan, enggak setara. Lalu orang tua juga bukan kaum yang diidolakan tanda kutip. Maksudnya orang tua ini dalam arti usia ya, bukan orang tua papa mama ya, bukan ya. Ya, yang usianya sudah lanjut, orang yang udah lanjut juga nggak terlalu kan. Masih ingat peristiwa saat pembuangan pada saat bangsa Israel, kerajaan Israel Yehuda ditaklukkan oleh kerajaan Babel, Nebukadnezar. Itu kan yang diambil adalah hanya anak laki-laki usia 17 sampai 30-an tahun kan. Yang tua-tua ditaruh di mana? Ditaruh aja di Yerusalem sana. Jadi kita lihat di sini, bahkan dikatakan apa? Hamba. Ya seperti lagi hamba ya. Zaman ya budak ya. Ya kalau zaman sekarang kita sebut ART, ya kan, hamba. Itu kan juga bukan sesuatu, apalagi pada zaman Alkitab ini ya. Bukan satu kaum yang elit kan. Nah, ini dia jadi bukan kaum yang elit lah, istilahnya tepatnya begitu kan. Bukan kaum yang elit, anak-anak, perempuan, orang berusia lanjut, ya kan? Dan juga apa? Para hamba. Tapi Tuhan akan berikan itu, kata Tuhan. Dan apa yang Yoel katakan di ayat 28-29 pasal 2 ini menjadi nubuatan. Pada saat Tuhan Yesus menyatakan tentang Roh Kudus yang akan datang menggantikan dia. Nah, ini coba kita baca ya sekarang di Yohanes pasal 14 ayat 16-17. Apa yang Tuhan Yesus katakan soal Roh Kudus ini? Oke, Yohanes 14, 16 sampai 17. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Iya, jadi kata-kata menyertai kamu itu cukup banyak ya di Alkitab, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Ini menunjukkan bahwa memang penjagaan Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan kepada apa? Kepada umatnya. Yang menarik adalah kita tahu ayat ini pada saat Yesus sampaikan ini menjelang dia ditangkap dan nanti
Yesus mati, lalu dibangkitkan, dan 40 hari kemudian dia naik ke surga. Jadi ini persiapan Tuhan Yesus untuk para murid, Petrus dan kawan-kawan. Ya, jadi jelas Yesus katakan, secara fisik kamu udah nggak lihat saya, udah pasti pada saat nanti Yesus naik ke surga, ya kan? Tapi akan ada yang namanya Roh kebenaran. Ya, Roh Kudus ya Roh kebenaran kan. Roh Kudus itu kan selalu menyatakan apa yang benar, nggak pernah kan? Roh Kudus menyatakan sesuatu yang salah, nggak mungkin. Roh kebenaran, Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu sangat penting buat kehidupan kita saat ini. Terutama kehidupan kita saat ini, maka dari itu Yoel 2 ayat 28-29 bukan hanya untuk mereka saat itu, tapi juga nubuatan untuk kita sampai saat ini. Bahwa kita membutuhkan Roh Kudus. Betul. Kita membutuhkan Roh Kudus di dalam apa? Kehidupan kita. Ya, kalau teman-teman mungkin di luar Kristen mungkin bilangnya hati nurani ya sering. Ya, jadi kalau ada sesuatu yang kita mau lakukan yang salah, tapi kayak ada bisikan jangan lakukan itu ya. Mungkin ada yang bilang itu nurani, tapi tentunya buat kita umat Tuhan kita tahu itu adalah apa? Bisikan dari apa? Roh Kudus, dan itu sangat penting. Apa yang Roh Kudus bisikan itu adalah satu yang apa? Yang benar pastinya, karena dia disebut apa? Sebagai Roh kebenaran. Betul. Nah, mungkin menjadi pertanyaan buat kita, dari mana saya tahu itu bisikan Roh Kudus? Atau roh yang lain? Kan gitu kan? Dari mana? Nah, ini kalau kita lihat, ya sudah jelas Roh kebenaran. Yang dibisikkan adalah sesuatu yang benar. Standar benar mana? Standar kebenaran. Apa yang tertulis dalam Alkitab. Apa yang tertulis dalam Alkitab. Jadi kalau apa yang kita mau lakukan itu salah, tidak sesuai dengan Alkitab, lalu Roh Kudus ada bisikan melarang itu, ya udah pastilah itu Roh Kudus. Karena Roh Kudus menyatakan apa? Kebenaran. Nah, ada ayat yang lain di Perjanjian Baru yang menunjukkan, menggambarkan Roh Kudus ini, yang tadi disebut oleh Yoel di pasal 2. Yaitu di Kisah Para Rasul, pasal 2, ayat 17-18. Coba Gil baca. Ayat 17-18, akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kecurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Ayatnya sama ya? Sama, itu dia sama ya. Identik ya. Iya, betul. Ayatnya identik. Kisah Para Rasul ini ditulis oleh Lukas. Kisah Para Rasul, buku Kisah Para Rasul ini ditulis oleh Lukas. Jadi digambarkan. Dan memang di Kisah Para Rasul, khususnya pasal 2, itu kan menceritakan kuasa Roh Kudus yang luar biasa. Sesudah Yesus naik ke surga, Petrus bersama rasul-rasul yang lain, bersama 120 murid, mereka berpuasa 10 hari kan, di upper room kata orang, di atas loteng ya kan. Lalu mereka minta kecurahan Roh Kudus. Lalu di Kisah pasal 2 terjadilah hari Pentakosta, ya kan, di mana Petrus dan teman-teman berkhotbah dalam bahasa dia sendiri. Tidak ada interpreter, tidak ada translator saat itu, tapi 17 bangsa yang berkumpul, begitu banyak orang yang berkumpul, dikategorikan 17 bangsa yang berkumpul, di Kisah Para Rasul pasal 2, mereka mengerti. Mereka tahu, Petrus ngomong bahasa dia, bahasa Galilea, tapi mereka bingung, kok mereka bisa ngerti? Tanpa interpreter, maksudnya tanpa translator, Roh Kudus. Nah, jadi kata-katanya identik di Yoel 2, ya, dikutip lagi di Kisah pasal 2 ayat 17-18 menggambarkan begitu majunya pekerjaan Tuhan melalui dorongan atau bantuan dari Roh Kudus. Itu terbukti di Kisah Para Rasul pasal 2, Kisah Para Rasul pasal 4, pasal 5. Itu menunjukkan peranan penting Roh Kudus bagi para rasul dan murid-murid yang lain untuk apa? Untuk mengabarkan tentang Yesus Kristus, ya, mengabarkan tentang Yesus Kristus. Baik, itu menarik juga ya Pendeta. Bukan cuma kita belajar tentang Yoel, tapi ternyata kita juga bisa belajar tentang peran Roh Kudus sendiri. Peran Roh Kudus, karena Yoel salah satu nabi atau penulis di Perjanjian Lama yang menuliskan atau menggambarkan Roh Kudus dengan lengkap, detail, ya, dengan lengkap detail. Iya. Baik, terima kasih Pendeta. Mungkin kita bisa kembali lagi tentang tadi kita masih berbicara tentang pekabaran dan tentu janji Tuhan untuk umatnya yang berbalik padanya. Jadi kalau bertobat ada reward, istilah begitu ya. Kalau tidak bertobat, konsekuensinya ada. Belalang udah siap nih, ya, 4 jenis belalang. Nah, kita lihat sekarang masih di pasal 2 kitab Yoel, sekarang di ayat 11. Oke. Ayat 11.
Dan Tuhan memperdengarkan suaranya di depan tentaranya. Pasukannya sangat banyak dan pelaksana firman-Nya kuat. Betapa hebat dan sangat dahsyat hari Tuhan. Siapakah yang dapat menahannya? Iya, jadi jelas sekali ya teman-teman Facebook. Dan saya pikir pesan ini juga pesan yang buat kita saat sekarang. Ya kan? Kalau memang kita sudah berdoa, memohon pada Tuhan, kita bertobat, menyerahkan hidup kita pada Tuhan, ya kan? Kalau Tuhan mau kasih sesuatu yang besar pada kita, siapa yang bisa tahan? Nggak ada. Betul. Nah ini janji yang luar biasa. Dikatakan sangat dahsyat, betapa hebat, sangat dahsyat hari Tuhan. Pada zaman itu yang terjadi. Menjelang pekabaran bahwa mereka harus bertobat supaya hari Tuhan datang. Bagi kita saat ini, kita bisa aplikasikan adalah apa? Kedatangan Yesus kedua kali kan? Betul. Pada saat kedatangan Yesus kedua kali, pada saat Yesus datang, kita sebagai umat Tuhan yang hidup saleh, ya kan? Yang hidup benar di mata Tuhan, penyerahan diri sepenuhnya pada Tuhan, kita akan menerima hidup kekal. Siapa yang mau tahan? Nggak ada. Setan pun nggak bisa tahan itu. Nah, janji ini luar biasa. Intinya sih, sebenarnya pekabaran Yoel ini, pekabaran yang mungkin kita anggap biasa ya. Biasa ya. Tapi pada zaman itu luar biasa. Kenapa pada zaman itu luar biasa? Karena pada saat itu untuk mengumpulkan orang itu tidak mudah. Itu kan semua harus kumpul, dikatakan. Resmi lagi, pakai tiup sangkakala. Menunjukkan bahwa apa? Bahwa Tuhan akan hadir. Gitu, ya kan? Ya memang sih zaman sekarang kalau kita bikin kebaktian, ya kan, dan sebagainya, ya Tuhan hadir memang. Betul. Tapi dalam arti dengan satu tujuan atau visi yang khusus seperti itu, saya pikir itu sesuatu yang yang luar biasa. Ya, walaupun sekali lagi ya, pekabarannya kita anggap sama kok sama nabi-nabi yang lain, nabi-nabi sebelum atau sesudah Yoel. Pekabarannya sama untuk bertobat karena simptomnya umat Tuhan khususnya perjanjian lama kan seperti itu. Minta berkat dari Tuhan, dikasih berkat. Betul. Lupa daratan. Buat dosa, terima konsekuensi, mohon lagi sama Tuhan. Kasih berkat lagi. Begitu terus kan? Kan circle-nya begitu. Tapi jangan kita bilang, kok Tuhan mau sih dibuat seperti itu? Seolah-olah Tuhan menutup mata. Tidak, Tuhan tidak menutup mata. Tuhan memberikan pelajaran dari peristiwa itu. Kepada anak cucu mereka. Ini loh yang terjadi. Dengan kakek nenekmu, dengan dengan kaum keluargamu terdahulu. Betul. Engkau akan alami ini. Dan itu juga mungkin terjadi dalam kehidupan kita sekarang. Mungkin simptom kehidupan kita juga begitu kali. Saya nggak tahu ya, saya tidak menghakimi. Tapi bisa jadi seperti itu. Nah ini yang menjadi apa? Menjadi pelajaran atau visi penting. Jika kita berpaling pada Tuhan atau bertobat, maka kita akan dimenangkan di dalam Tuhan. Amin. Apapun yang Tuhan sudah sediakan, apapun yang Tuhan akan berikan, itu nggak ada yang bisa halangi. Betul. Siapapun nggak bisa halangi. Betul. Sekuat apapun nggak bisa halangi. Nah itu yang mau disampaikan Yoel. Walaupun tadi Gail dari awal katakan cuma 3 pasal nih. Tapi walaupun 3 pasal, syarat dengan arti ya. Khususnya kehidupan umat Tuhan dan pertobatannya. Amin. Nah, jadi begitu penting ya bagaimana Tuhan tidak pernah ingkar janji. Yes. Dia pasti selalu menepati janjinya dan sekali lagi teman-teman, kalau teman-teman mau menerima berkatnya, ora et labora. Jadi kalau misalnya mau meminta harus dilakukan, bertobat dulu pasti teman-teman akan diberkati dengan janji-janji Tuhan yang pasti itu. Untuk itu teman-teman, kita akan kembali lagi dengan beberapa kesimpulan untuk teman-teman dari pelajaran Yoel. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap log in di Facebook. Kembali lagi login di Facebook, What's on your mind dengan Yoel. Teman-teman, ternyata dari 3 pasal saya pendeta, kita bisa banyak dapat pelajaran dari Yoel. Benar. Dan saat ini kita akan mendengarkan kesimpulan yang akan diberikan oleh pendeta. Ya, baik teman-teman Facebook, dimanapun berada, kita bisa lihat di sini ya, dalam kehidupan atau pekabaran dari kitab Yoel, kita melihat paling sedikit ada 4 hal yang penting buat kehidupan kita saat ini. Yang pertama, kita sebagai umat Tuhan harus mempersiapkan diri untuk menghadapi hari Tuhan. Kalau di dalam zaman kita tentunya kedatangan Yesus kedua kali. Dengan perbaktian yang benar dan juga apa? Pertobatan yang sungguh-sungguh. Ya. Jadi perbaktian yang benar, doa yang benar, dan pertobatan yang sungguh-sungguh. Itu pertama. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita dapat dari kitab Yoel adalah membuka hati kita untuk kecurahan Roh Kudus. Kita sebagai umat Tuhan di akhir zaman, ya kan? Karena Roh Kudus itu
sesuatu yang memang harus kita terima. Bisa nggak orang menolak? Bisa. Betul. Tapi kita diharapkan menerima, membuka hati, membuka pikiran kita untuk kita dicurahkan Roh Kudus, khususnya umat Tuhan yang hidup di akhir zaman. Yang ketiga, menuruti firman Tuhan sepenuhnya. Itu adalah konsekuensi sebagai umat Tuhan yang mau menerima berkat, Betul. ya kan? Mau menerima hidup kekal pada saat Yesus datang kedua kali, harus menuruti ya firman Tuhan secara sepenuhnya. Dan yang keempat, kita sebagai umat Tuhan, sebagai saksi Tuhan, kita harus memiliki keinginan dan harus kita lakukan untuk menjangkau yang belum terjangkau. Betul. Akan kebenaran firman Tuhan. Nah, inilah pelajaran yang bisa kita ambil dari pekabaran kitab Yoel untuk kehidupan kita sekarang. Jadi teman-teman Facebook, kita harus mengetahui keadaan kita yang sebenarnya. Kita harus sadar. Kalau diri kita harus aware kalau diri kita tuh udah di tepi jurang atau di jalan yang berlobang atau apa, kita harus aware. So, kalau tidak, kita akan terjerumus masuk ke dalam dan mungkin nggak naik lagi. Betul. Kita harus sadar. Dan kita tentunya sebagai umat-umat Tuhan yang harus kita sadari adalah apa? Bahaya yang namanya bahaya rohani. Yang berkaitan dengan kehidupan rohani sebagai umat Tuhan. Dan itu yang terjadi pada zaman Yoel di kerajaan Yehuda, itu juga yang terjadi pada zaman kita. Bahaya rohani nggak usah saya sebutkan, begitu banyak bahaya rohani yang terjadi di sekeliling kita. Khususnya mungkin buat teman-teman orang-orang muda, ya teman-teman Facebook yang masih orang muda, mungkin lebih banyak tantangannya dalam hal ini. Bukan berarti orang tua seperti saya tidak, pasti sama tantangannya. Tapi mungkin orang-orang muda lebih variatif mungkin ya, lebih variatif. Jadi kita lihat di sini teman-teman, pada saat kita menghadapi bahaya itu semua, jangan lari kemana-mana selain lari kepada Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan kan, Yoel untuk kembali berbalik kepada Tuhan. Jadi seandainya kita harus menderita sakit, kita harus menderita luka dan sebagainya, ya, kita harus tetap berpikir kesembuhan itu hanya datang melalui siapa? Tuhan Yesus. Itulah pekabaran Yoel yang signifikan, yang relate untuk kehidupan kita saat ini. Amin. Terima kasih pendeta untuk kesimpulan dan juga pelajaran dari Yoel. Untuk itu kita akan sama-sama berdoa untuk menutupi acara hari ini. Kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih pekabaran kitab Yoel menjadi begitu penting buat kami saat ini. Biarlah Tuhan kami mau membuka hati kami, pikiran kami agar Roh Kudus melingkupi kehidupan kami. Biarlah kami mempunyai keinginan yang kuat untuk menjangkau teman-teman kami yang belum tahu akan kebenaran Tuhan. Biarlah Tuhan kami menyadari bahaya-bahaya rohani dalam kehidupan kami, sehingga kami tetap berserah padamu, datang kepadamu, dan bertobat jika kami melakukan kesalahan. Terima kasih sekali lagi Tuhan untuk semua kebaikan-Mu, ampuni segala dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih pendeta. Untuk itu teman-teman Facebook, kembali lagi kita sudah mendiskusi bagaimana ternyata dari 3 pasal saja kita bisa belajar banyak dari tokoh Yoel. Untuk itu teman-teman Facebook, selalu belajar Alkitab dimanapun Anda berada, dan pasti teman-teman semua akan mendapatkan berkat-berkat yang melimpah. Bagi teman-teman juga yang ingin bertanya atau memiliki permohonan doa atau mungkin mau membahas satu tokoh spesifik, bisa langsung hubungi kami di sosial media kami ataupun nomor call center Hope Channel Indonesia yang tertera pada layar kaca Anda. Untuk itu kita akan pamit undur diri, kita akan log out untuk episode kali ini, kita akan bertemu di episode berikutnya. Terima kasih teman-teman, Tuhan memberkati.